Halo guys, saya Elvan. Pada video kali ini saya mau review penggunaan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2023 setelah kita gunain HP-nya kurang lebih di 3 mingguan ini. Sorry banget ya buat kalian yang udah nunggu video reviewnya dari HP ini, karena di samping kita pengen explore HP-nya lebih banyak, tetapi juga rada mager nih puasa-puasa bikin video dan edit videonya. Jadilah baru kesampaian sekarang bikin videonya. HP ini pertama kali rilis di Indonesia pada Agustus 2019 dengan harga 16,5 juta. Dan kemarin sekitar 1 bulan yang lalu saya beli second HP-nya di 5,5 juta dengan kondisi mulus, layar no dent dan no shadow, kondisi hampir 95%, di bagian fisiknya minus di S Pen-nya ada lecet. Karena mungkin dari pengguna sebelumnya sering mencet tombol S Pen-nya menggunakan kuku ya, jadi ada lecet-lecet dikit di bagian S Pen-nya. Tapi secara fungsi sih nggak ada masalah. Kita mulai dari desain HP-nya. Di bagian desain, menurut saya desain HP ini masih super mewah untuk penggunaan di tahun 2023 dengan material kaca di bagian depan dan di bagian belakangnya yang sudah dilengkapi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 6 dan frame aluminium di sekelilingnya. Dimensi HP ini sendiri adalah 162,3 kali 77,2 kali 7,9 mm dengan bobot 196 gram. Untuk dimensinya sendiri mirip-mirip dengan Samsung Galaxy Note 9 ya, yang sebelumnya pernah kita review juga. Akan tetapi HP ini terasa lebih mewah jauh dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 9. Karena HP ini memiliki screen to body ratio 91% dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 yang hanya mempunyai screen to body ratio sekitar 84%. Sehingga dengan dimensi yang mirip-mirip kita mendapatkan layar yang lebih besar, 6,8 inch atau 0,4 inch lebih besar dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 9 yang mempunyai layar 6,4 inch. Layarnya sendiri menggunakan Dynamic AMOLED yang mendukung HDR10 Plus dengan resolusi maksimal W Quad HD Plus yaitu 3040 x 1440 pixel. Untuk kerapatan layarnya sendiri 498 ppi. Untuk layarnya tidak perlu ditanyakan lagi ya bagus atau enggak. Untuk penggunaan di tahun 2023 sih masih lebih dari cukup sih. Masih bisalah disandingkan dengan HP mid-range zaman sekarang untuk urusan desain dan layarnya, macam Samsung Galaxy A53 atau A54 yang baru launching kemarin. Kekurangannya mungkin refresh rate layar HP ini yang masih menggunakan 60 Hz, sedangkan HP-HP sekarang kan sudah menggunakan 120 Hz. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy Note 10 Plus mempunyai chipset Exynos 9825 7 nanometer, CPU octa-core 2x2,73 GHz Mongoose M4 dan 2x2,4 GHz Cortex A75 dan 4x1,9 GHz Cortex A55. GPU Mali G76 MP12, RAM 12GB, memori internal 256GB atau 512GB, dan slot microSD up to 512GB. Sama seperti mantan flagship Samsung yang lain, misalkan kita mau pakai slot microSD harus ngorbanin satu slot SIM cardnya karena slot SIM cardnya menggunakan tipe hybrid. Untuk sistem operasinya update hingga Android 12 dengan versi One UI 4.1. Dengan dapur pacu tersebut pada pengetesan dengan aplikasi AnTuTu Benchmark menghasilkan skor 508.214. Wow, bahkan Samsung A54 kemarin yang saya tonton beberapa reviewer, salah satunya Gadgetin, skor AnTuTu-nya hanya sekitar 501 ribuan. HP ini masih lebih tinggi skor AnTuTu-nya dibandingkan HP mid-range Samsung yang baru saja launching di tahun 2023 kemarin. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini adalah belum bisa 5G ya. Sebenarnya agak membingungkan sih. Berbagai sumber seperti GSM Arena info kalau HP ini ada dua jenis, bisa 5G dan tidak bisa 5G. Setelah saya cross-check spesifikasi yang bisa 5G dan yang belum bisa 5G ternyata sama persis dan tidak ada bedanya. Dan setelah saya cek di pengaturan jaringan, memang HP ini maksimal masih di LTE sih atau 4G. Jadi saya anggap HP ini masih belum bisa 5G ya. Dengan spesifikasi tersebut untuk penggunaan di tahun 2023 gimana bang? Jawabannya pasti masih oke banget. Bahkan masih bisa banget untuk bermain game-game zaman sekarang seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Genshin Impact sekalipun.
Untuk game Mobile Legends, kita mendapatkan settingan maksimal di grafis ultra dengan refresh rate high. Untuk film bermainnya sendiri masih sangat playable, cukup lancar, dan tanpa frame drop. Dengan penggunaan di settingan tersebut, setelah kita bermain selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang sekitar 8%. Sedangkan untuk game PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan maksimal di HDR Ultra. Misalkan kita pengen frame rate-nya di ekstrim, grafiknya kita perlu turunin di smooth. Sama seperti game Mobile Legends, untuk film bermainnya sendiri masih cukup lancar dan sedikit sekali frame drop. Dengan penggunaan di settingan tersebut, setelah kita bermain game PUBG Mobile selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang sekitar 9%. Sedangkan untuk game yang lebih berat seperti Genshin Impact, settingan rekomendasinya adalah medium, dan setelah kita bermain selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang sekitar 14%. Baterainya sendiri mempunyai kapasitas 4300 dan sudah mendukung fast charging 45 watt. Ya, HP ini sudah mendukung fast charging 45 watt. Lebih kenceng daripada Samsung Galaxy A54 yang launching di tahun 2023 itu, yang kapasitas maksimal pengecasannya hanya 25 watt aja. Akan tetapi, kepala charger yang dikasih ketika pembelian hanya mendapatkan kapasitas 25 watt. Jadi jika kalian pengen memaksimalkan kecepatan chargingnya, kalian harus beli kepala charging lagi yang kapasitasnya 45 watt. Untuk pengisian baterainya sendiri dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 1 jam 5 menit ya. Cukup kenceng sih, dan bisa lebih kenceng lagi ya tentunya, karena ini menggunakan charger 25 watt. Cukup menyenangkan buat HP dengan usia 4 tahun. Untuk kualitas audionya sendiri, HP ini sudah memiliki stereo speaker. Untuk suara yang dihasilkan masih cukup bagus, masih bisa banget bersaing dengan HP range 5 jutaan zaman sekarang. Detail suara yang dihasilkan jernih, kenceng, dan komposisinya juga cukup balance. Berikut adalah sampel audio yang dihasilkan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Lanjut ke bagian kamera, HP ini mempunyai kamera depan dengan resolusi 10 megapiksel aperture f2.2 26 mm wide yang sudah mendukung perekaman video maksimal di resolusi 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera belakang, HP ini mempunyai 4 kamera dengan komposisi kamera utama 12 megapiksel aperture f1.5 sampai 2.4 27 mm wide. Sekundari kamera 12 megapiksel aperture f2.1 52 mm telefoto 2 kali optical zoom. Kamera ketiga 16 megapiksel aperture f2.2 12 mm ultrawide, dan kamera keempat 0,3 megapiksel depth sensor. Untuk perekaman video, kamera belakang juga sudah mendukung video maksimal di resolusi 4K 60 fps ya, dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilizer. Berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Langsung aja kalian nilai sendiri hasilnya.
Dan ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy Note 10 Plus di resolusi 4K 60 fps. Untuk hasilnya sih di preview masih cukup bagus ya, dengan hasil kualitas video yang juga stabil. Dynamic range-nya juga terlihat cukup luas. Bisa dilihat di sini kota-kota di Jakarta ya, kelihatan jelas. Wih, view-nya cakep banget nih. Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy Note 10 Plus di resolusi 4K 60 fps juga. Untuk hasilnya sih cukup bagus juga ya, wajah saya terlihat dengan jelas. Coba saya naikkan ke atas, cukup bagus sih. Dynamic range-nya juga cukup oke. Bisa menangkap wajah saya dengan baik ya, meskipun ini kondisinya terik banget ya, masih bisa lah dipakai untuk di tahun 2023 ini. Nah, untuk hasil kualitas video dan audionya langsung aja kalian play sendiri ya. Lanjut ke fitur andalan dari Samsung yang cuma ada di Samsung seri Note, yaitu S Pen. S Pen di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini fiturnya pasti bikin kalian tambah produktif ya. Dengan S Pen kalian bisa untuk kontrol kamera, tulis dan edit live message, next dan previous presentasi, screen of memo, air action, translate, akses air command, dan masih banyak lagi yang bisa nunjang produktivitas kalian dalam menggunakan HP ini. Coret-coret HP ini menggunakan S Pen itu feel-nya tetap terasa beda sih daripada manual menggunakan jari. Fitur ini walaupun simple pasti paling sering digunakan untuk user Samsung Galaxy seri Note. Selain itu, HP ini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang mempunyai ketahanan air di kedalaman 1,5 sampai 2 meter selama 30 menit. Tetapi sama seperti HP-HP sebelumnya, kalau kalian beli pada kondisi second tidak disarankan ya HP ini buat berenang atau menyelam, karena kita nggak tahu HP ini sudah pernah dibongkar atau tidak oleh pemilik sebelumnya. HP ini juga sudah menggunakan sistem fingerprint di dalam layar, meskipun kecepatan bacanya tidak terlalu impresif, dan kalau layarnya menggunakan screen protector agak susah untuk menggunakan on-screen fingerprint ini. Jujur saya jarang gunain sih, lebih sering pakai pola aja daripada pakai on-screen fingerprintnya. Kesimpulannya, HP ini masih layak banget sih buat kalian beli di tahun 2023. Meskipun usianya udah hampir 4 tahun, tapi dari pengalaman pemakaian saya selama kurang lebih 3 minggu ini, bisa nyimpulin kalau HP ini masih worth it banget. Spesifikasinya yang masih cukup oke, bahkan bisa bersaing dengan HP mid-range keluaran tahun 2023. Layarnya juga cukup oke meskipun masih 60Hz. Desain juga masih cukup mewah, baterai awet, ngecas cepet, dan kamera juga masih cukup bagus. Kekurangannya mungkin belum 5G, dan yang bikin males itu cari HP-nya. Cari HP di kondisi second itu gampang-gampang susah sih. Kalau hoki ya dapat barang yang lumayan bagus, kalau apes ya bisa-bisa dapat barang Zhangzong. Jadi hati-hati buat kalian yang pengen beli HP ini. BTW, karena banyak dari kalian yang nanyain HP ini dijual apa enggak, untuk barang bekas review HP ini kita selalu jual di akun Shopee kita di First Techno. Editor tolong ditampilin akunnya, atau Instagram kita di I'm First Techno. Jadi pantengin aja ya buat kalian jika pengen beli HP bekas review kita. Jadi kalian lebih aman juga dapat barang yang kita sampein apa adanya tanpa kita tutup-tutupi. Demikian review penggunaan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Like jika kalian suka videonya, dan dislike aja jika kalian gak suka. See you on the next video.